LSM itu lebih besar, LSM itu ada di angka 200-an juta setiap bulan. Ya, LSM itu lebih besar, tetapi kan LSM itu nggak ada unit usaha. Ya, kalau yang LSM nggak ada unit usaha, sedangkan yang Damai Kasih itu dia punya unit usaha perkebunan, sehingga potensi kedepannya makin lebih besar. Itu yang menjadi tulang punggung dari si Paul Jang untuk hidup di Belanda, ya, untuk hidup di Belanda, sehingga ya dia so far masih oke, aman, dan pemerintah Indonesia belum melihat urgensinya untuk menangkap secara eksklusif, ya, karena masih yang disuruh hanya kepolisian, belum pemerintah dengan pemerintah. Padahal kalau pemerintah dengan pemerintah tentu saja itu negonya beda dan bisa lebih cepat. Tetapi pemerintah kita nggak mau utang budi, nggak mau juga ada negosiasi khusus dengan pemerintah Belanda hanya untuk menangkap satu orang manusia ini. Nih katanya mau hatuha. Wah, terjanji terus nih. Kelamaan loh, tunggu, Udis. Tadi aku janji aku nggak bilang janji. Tadi aku tawari kamu, tadi kamu minta hatuha, tapi kan aku bilang tadi, sedangkan ini orang udah masuk, nggak mungkin kularang gitu. Ya, kalau lu keberatan silakan keluar, nggak masalah, Dis. Tadi kan kita udah bilang tadi. Tapi kamu kan jam karet. Kalau kamu udah jam karet, ya mau gimana lagi? Karena alasan kamu kan bentar. Dan saya nggak mungkin nunggu kamu. Ya, saya nggak mungkin nunggu kamu karena saya udah buat jadwalnya. Ya, sorry, saya nggak bisa nunggu kecuali dari awal kita ada ada nego masalah waktu ya. Tapi kan kamu tiba-tiba mau, dan saya bilang kalau mau langsung masuk silakan. Kalau enggak ya saya nggak bisa. Tadi saya kasih waktu duluan kan. Oke, jadi kurang lebih saya udah jelasin kondisi si Paul Jang sekarang, ya, dan pundi-pundi uangnya kurang lebih dari mana saja. Ya, mungkin dari teman-teman ya, dan di sini udah ada Kusandi, Ustadz Unggul, Mas Ukin, Assalamualaikum buat ketiganya, dan Shalom untuk Edis. Ya, mungkin dari Kusandi lihatnya, apa yang jadi masalah sehingga kepolisian tidak melanjutkan ini, proses dari si Paul Jang ini. Ya, berarti saya keluar lah ya, nggak jadi ya. Ya keluar aja, Dis. Penting banget sih. Keluar aja, ada apa? monyet. Enggak, dia lucu. Tadi kan aku ya begitulah teman-teman ya. Padahal dia tadi yang ngechat saya ya, biar kita kupas. Pikir saya apa? Ternyata ya betul ya. Ternyata isinya hanya menggosip ya, membuat semacam konten-konten yang sama sekali nggak ada mutunya begitu ya. Yang dibahas itu selalu duit gitu, duit gitu, yang dibahas oleh Julius itu. Karena sepertinya saya lihat dia itu orientasinya itu adalah duit gitu ya. Jadi hanya gosip. Maksud saya itu sebenarnya saya mau nanggapi dia tentang itu gitu loh. Tapi ternyata dia ingkar janji ya. Karena tadi kan dia cepat ngechat saya kan, bilang bahas mengenai masalah Paul Zhang ya. Saya mau mau memberikan dia satu pelajaran gitu sebenarnya ya. Tapi ternyata ya seperti itu. Ya mungkin kita aja yang ngobrol ya di sini ya. Kita akan ngobrol dulu seputar tema ya, yaitu tentang Zakir Naik, polisi dan undang-undang penistaan ya. Saya berharap teman-teman kalau kita membahas ini bijaksana ya. Jangan sampai nanti kalau membahas itu ya kalian kan ngerti lah dengan situasi apa yang terjadi ya di negara kita ini ya. Bayangkan ya Pak MKC ya itu sudah diponis 10 tahun ya, itu sudah menjadi satu gambaran lah kepada teman-teman ya betapa keadaan di negeri kita ini sangat memprihatinkan begitu ya dalam menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat ya, menyampaikan apapun semacam itu. Ya. Sebenarnya saya cuma mau nanggapi dia aja tadi, cuman karena ternyata dia ingkar janji ya mau gimana, apa yang mau dibahas gitu. Kalau nanti saya lama-lama di sana jadi ikutan gosip nanti saya kesannya kan, makanya pikir saya jadi tadi kami jadi berdua gitu loh.
Padahal kan udah saya bilang sama dia di chat itu, tunggu sabar sebentar biar saya relay di channel saya, biar kita bisa sama-sama menyimpan gitu loh rekamannya itu. Tapi ternyata kan semacam itu ya. Dan teman-teman, saya kasih pengumuman ya teman-teman bahwa malam-malam puasa begini itu saya itu sangat susah siaran di sini karena suara-suara dari masjid di kanan kiri itu nanti sebentar lagi ini bakalan ini berlomba-lomba gitu teman-teman ya, lomba-lomba ini. Jadi suaranya itu nanti berisik gitu. Makanya ini saya masuk ke kamar, saya tutup ya. Ini bentar lagi jam-jam 9 ini pasti nanti ada berisik-berisik begitu. Ini juga udah berisik sebenarnya kalau teman-teman bisa mendengar suara ya, udah berisik keadaan. Oke teman-teman, apakah kita berlanjut? Kalau kita berlanjut, itu linknya sudah saya kasih ya. Kalau misalnya kita ingin membahas tema ini ya. Padahal saya siap-siapkan. Saya siap-siapkan gitu, pengen pikir dia kita berdua tadi kan sama dia, ternyata macam itu dianya gosip, lebih senang gosip gitu daripada membahas hal-hal yang sifatnya faktual, hal-hal yang sifatnya jelas ya dan lain sebagainya ya. Lebih senang semacam itu teman-teman. Ya, silakan. Oh, ini Bang dan lain sebagainya. Feedback Bang. Iya, coba saya itu ya. Lama nggak nongol. Kayaknya sibuk di channel baru terus nih. Siaran terus ya. Enggak juga. Minggu kemarin ya, karena kebetulan orang rumah nggak ada, jadi saya bisa bebas leluasa. Tapi kalau udah minggu ini nggak bisa lagi. Enggak, karena kita juga di couple itu. Jadi dengan RAK juga menyiarin channel saya dan kemudian saya juga di RAK gitu. Jadi tiap hari ada, sebetulnya saya hanya di sana sebagai narasumber gitu. Jadi ya sama-sama live lah begitu Bang Edis, kadang-kadang kita dua-duaan juga live gitu. Ya ini memang menarik ini Bang Edis, masalah ini orang ini suka itu ya, bukan mendidik ya. Itu malah mungkin itu karena alasannya cemburu Bang Edis. Kayaknya sih dia kalau si Julius saya lihat karena orang Kristen itu didukung begitu ya. Ibarat kata kalau ada punya rencana terus dikabarin sama teman-teman, didukung begitu ya sama teman-teman Kristen, dia akhirnya itu kayak cemburu gitu. Soalnya dia berkali-kali itu saya lihat dia semacam ini. Jadi ada yang lucu sebenarnya, tapi jadi ikut-ikutan gosip kita kayak dia nanti nih. Iya. Jadi malas juga ya. Artinya kita jadi kayak gosip juga nanti kita. Jadi saya pernah lihat di channel dia itu kan. Di channel kan ada sih satu apologet muslim itu namanya Mahadewa. Ya kan? Iya. Nah, si Mahadewa ini yang berkali-kali kalau ketemu sama dia saya selalu pergi itu karena orangnya terlalu kekanak-kanakan sekali, nggak ada isinya sama sekali, makanya saya pergi terus. Itu kan dia kemarin itu kebanjiran Bang Ladru. Nah, kebanjiran lah kan. Jadi kan jelas dia itu kebanjiran, dilihat fotonya, rumahnya jelas kebanjiran. Nah, dia itu minta dukungan lewat channelnya si Julius. Nah, itu kalau tidak salah nggak sampai 1 hari, hari ini dia bikin ke pengumuman ke teman-temannya bahwa rumah dia banjir. Memang ditunjukin itu videonya, ditunjukin segala macam, artinya bukan omong kosong, betulan. Memang kan wajar gitu, kan kita prihatin sebagai sesama manusia, nggak usah pandang agama lah, sesama manusia pun kan kita tergerak ya kan, ya udah kita bantu. Nggak sampai ini besoknya itu langsung terkumpul, kalau nggak salah itu 20 berapa juta, 25 atau berapa juta gitu terkumpul. Nah, terus saya lihat si Julius ini dia itu bikin konten lagi. Dia bikin ada lagi satu orang katanya. Dia bikin konten gitu Bang Nadril. Dia bikin konten ada lagi satu orang yang seperti Mahadewa ini, tapi ngirim rekeningnya lewat dia, lewat si siapa?
si Julius. Nah mungkin dia karena nggak ada yang ini, nggak ada yang bantu mungkin kan, karena udah mencurigakan kan, gelagatnya kan udah mencurigakan itu. Orang juga nggak mau apa masalahnya, siapa orangnya kan nggak jelas gitu kan. Nah, nggak jelas duduk perkaranya segala macam. Nah, mungkin dia karena mungkin itu sakit lah mungkin kepala dia kan. Nah, dilihatlah mungkin channel-channel Kristen ini kok apa-apa kok didukung gitu kan. Ini kok didukung. Mungkin dia sakit kepala lah kan. Nah, barulah dia bikin konten-konten begitu kan. Gosip aja terus dia itu. Aduh, repot nih gitu. Ya sebetulnya sih juga kalau itu urusannya apa? Karena misalnya Yayasan Damaris, Damai Kasih segala macam itu untuk publik kan. Jadi malah bukan individu. Misalnya Pak Mahadewa tadi kan itu untuk juga individu. Nah itu sebetulnya bagi saya juga riskan begitu untuk memberi. Saya kalau memberi yang gitu-gituan saya harus betul-betul selidikin ya. Begitu. Soalnya kalau itu kan untuk individu juga ya, walaupun memang kalau benar kita bantu kan begitu. Soalnya kalau udah mengarah ke individu gitu itu saya sering lebih tanda tanya gitu. Apalagi kalau yang mencari dana itu bukan langsung ke yang membutuhkan lewat dia dulu gitu ya. Ya tentu bisa ada di sini juga kan banyak itu yang namanya charity itu kan ada overhead-nya ya. Mereka kadang-kadang sampai 30%. Yang repotnya itu kadang-kadang overhead-nya lebih besar daripada yang diberikan kepada yang membutuhkan begitu. Jadi 60% begitu. Hanya 40% kepada penerima. Jadi orang kan nggak mau memberi kan gitu. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang minta bantuan ya kan, kalau nggak tahu begitu ya tujuannya apa ya kan, jangan-jangan rumah yang di foto itu juga rumah orang lain kan begitu. Iya. Kita nggak tahu ya kan. Iya. Makanya kadang-kadang saya lihat ini ya, saya juga lihat kayak ada semacam pola begitu ya. Mungkin ya adalah oknum-oknum begitu ya yang memanfaatkan YouTube ini yang tadinya tujuannya itu memang berapologet ya, menjadi ajang begitu, menjadi ajang memperkaya diri dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Ada nggak gitu semacam penguatnya begitu, bahwa memang betul-betul itu orang tuh serius, itu orang itu betul-betul niatnya itu betul-betul jelas, tujuannya jelas, bukan untuk memperkaya diri, senang-senang dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Saya nggak pernah lihat si Julius ini bermodalkan dia semacam semacam konstan, dia semacam bahasa ininya dia semacam selalu konsekuen secara terus-menerus diskusi lintas iman. Saya lihat channelnya nggak ada yang ini, lebih cenderung bahas gosip yang terbaru gitu. Ya memang kalau mau rame memang harus gitu Bang Dedro. Karena memang nggak mungkin ya kalau kita membahas gosip terbaru itu kita jadi rame gitu. Lihat channelnya itu kan Pak Saifuddin terus yang dibahas itu di channel itu. Saifuddin siaran dibahas, sama channel-channel muslim semua kayak gitu. Iya, jadi kadang-kadang penonton juga jadi itu kan, jadi ada batasnya lah begitu ya. Kadang-kadang kita memang bisa demikian, tapi 1-2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan gitu kan, penonton juga saya rasa akan menduga ada sesuatu kutu di dalam selimut atau agenda yang terselubung kan begitulah. Saya rasa sih saya sebagai orang normal saya akan berpikir demikian, kecuali orang-orang penontonnya pada nggak normal semua begitu, pada gila semua ya iyalah. Ya, saya kemarin waktu tiduran itu saya nggak saya buka-buka ini beranda YouTube kan, saya lihat tuh Pak Saifuddin tuh lagi siaran. Nah, saya lihat Pak Saifuddin ini lagi protes mengenai channel-channel Muslim, di mana ngomongin dia semua, dia videonya dikomentarin, di ini segala macam. Terus Pak Saifuddin ini ngeluh gini, daripada kamu, yang kurang lebih bahasanya saya rubah lah, bahasa saya nggak tahu persis, kalau mengulangi kembali kan nggak persis sama. Artinya gini, dia ngomong gini, daripada kalian ngoceh-ngoceh gosip tentang diri saya begini dan begitu, lebih bagus jawab itu pertanyaan saya itu, ya kan? Misalnya tentang begini, misalnya menyusui orang dewasa. Kenapa itu nggak kamu jawab? Kenapa kamu lebih sibuk ngurusin hal-hal remeh-temeh yang bahkan urusan pribadi, masalah pribadi? Ngapain sibuk itu? Semua orang punya masalah pribadi.
Semua orang punya kekurangan, kelebihan. Kita bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas itu muatan diskusi lintas imannya. Gitu loh. Iya. Menyusui orang pribadi, menyusui orang dewasa. Coba dong itu jawabannya apa? Oh, ya nggak, Dit? Daripada gosip terus. Nah, ini juga si Adit. Aditya juga tukang gosip kali ini. Gosip. Tapi satu yang konstan dari Aditya ini adalah saya belum pernah lihat Aditya minta donasi. Nah, ini yang perlu konstan. Cuman harus ada nilai, Dit. Orang minta donasi itu harus punya nilai. Baru dia bisa minta donasi, Dit. Contoh. Kamu punya kemampuan, ya, kamu punya kemampuan, terus kamu butuh dana untuk membackup kemampuan kamu. Bisa, ya kan? Misalnya, kamu pengen mendirikan, misalnya contoh, programnya apa, jelas, baru bisa. Nah, kalau nggak jelas programnya ya mau gimana, Dit? Baik, Gitu loh, Dit. baik. Boleh saya tanggapi ya? Nggak. Selamat malam semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali Dosti ya. Dan selamat malam juga untuk teman-teman yang live chat. Menarik ini, Edis ya. Kalau seseorang itu punya kemampuan, ya macam Edis lah ya. Kalau open donasi, saya rasa tidak ada yang salah ya. Misalkan kemudian Edis ini ya, cita-citanya ini ingin membuat semacam panti asuhan lah ya, untuk menampung orang-orang miskin ya. Ya baik terutama ya dari kalangannya sendiri nggak apa-apa lah ya, orang-orang dari Kristen yang miskin atau orang-orang tua gitu kan. Dia buat bangun yayasan terus dikumpulkan di situ, dikasih makan segala macam. Ya saya terasa tidak masalah ya, sejauh donasinya itu transparan, bisa dipertanggungjawabkan. Ya nanti ya. Ya bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Cuman sebentar dulu, jangan diganggu dulu lah. Bentar. Oke, saya lanjut ya, si kecil ganggu, maaf. Jadi kalau untuk kemaslahatan umat ya dalam Islam tuh, kalau untuk kepentingan orang banyak sih ya saya rasa ya sah-sah saja. Cuman yang jadi masalah itu ketika ada seseorang ya macam Edis misalkan, lagi-lagi Edis terus dia open donasi atas nama rekening pribadi ya kan. Tujuannya nggak jelas, tujuannya ini untuk berupload bla bla dan segala macam gitu loh. Nah ini nanti akan timbul dua pendapat ya, dua spekulasi. Yang pertama ya bisa jadi nanti kalau niatnya baik ya oke saja. Dan ini imbasnya nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Misalkan, wah ternyata di Kristen ini enak ya, kita open donasi atas nama pribadi gitu ya, nggak perlu diaudit, nggak perlu transparan, laporan nggak usah, laporan segala macam kok dikasih gitu loh ya. Ya udahlah, mumpung ini apalagi zaman corona kayak gini, cari uang susah gitu kan, ngelamar kerja kesana kemari nggak keterima, ya udahlah, buka channel, terus punya modal bisa nyerang Islam sedikit-sedikit ya, menghina Nabi Muhammad sedikit-sedikit, bisa pandai ngomong lah ya. Akhirnya ya open donasi, sukses dia, dapat uang banyak gitu kan. Begitu dapat uang banyak, ya bukannya dia ini ingin memberitakan Injil, tapi kerjanya menghina terus karena banyak yang nonton. Nah, uang dari dia dapat dari hasil open donasi ini dia main janda ke sana kemari, lari ke luar negeri ya kan. Nah, begitu nyampe luar negeri dia serang lagi sesama saingannya yang walaupun sesama agamanya ya. Misalkan Saifudin Ibrahim nyerang Fauzan ya, nyerang Pendeta Joshua Teu, ini kan nggak bagus gitu loh, nggak benar juga. Jadi saran saya kalau untuk Edis boleh sih open donasi tapi transparan. Oh uang masuk sekian, tanggal sekian. Ya kalau bisa yang donasi juga taruh kode lah ya, taruh kode. Kalau untuk rekening pribadinya Edis kodenya itu 112 misalkan. Oh kode untuk biaya yang lainnya kodenya 13 kan gitu, nanti tinggal dilapor gitu. Nah kan enak, transparan gitu, jadi jelas anggaran ini dipakai kemana, untuk tujuan yang baik atau untuk memperkaya diri. Ya harus kritis gitu. Kalau tidak kritis ini masalah uang. Ya. Uang itu memang kadang-kadang orang tuh yang awalnya punya niatnya baik, ketika dia melihat uang banyak, mulai aneh-aneh pikirannya. Apalagi kalau anaknya, Pak minta beli motor Pak begitu begini. Nah, udah nggak punya uang, itu uang donasi banyak Pak Bapak ini. Akhirnya dipakai buat beli motor anaknya.
Nah ini nggak benar itu, seperti itu. Itu aja sih Edis, lanjut dulu Edis. Ini si kecil ini lagi sibuk Ya. di pinggir di kaki aja dia. Ya, jadi tadi berawal dari ini sebenarnya, berawal dari Julius gitu ya. Jadi kan sebenarnya si Julius itu kan ngechat saya, ngirim link untuk berdiskusi mengenai fenomena Faujang dan apa kabarnya kok tidak ditangkap-tangkap polisi dan bla bla bla. Nah, perjanjiannya tadi itu kan mau ngobrol berdua, ya kan? Tapi ternyata dia saya suruh tunggu bentar karena saya mau relay, saya bilang gitu kan. Ternyata udah ada orang. Nah, cuman saya lihat si Julius ini, ya, saya lihat dia itu kok seperti sibuk membahas hal-hal yang sifatnya itu bukan diskusi lintas iman gitu, lebih sibuk membahas hal-hal yang tadi udah saya ceritakan, udah ngobrol saya dengan Bang Dadru, nggak perlu saya ulangi lagi sama kamu gitu loh, Dit. Nah, yang oke lah ya, kita di sini bicara fair-fairan aja, bicara belak-belakan aja ya. Artinya memang ada oknum-oknum tertentu ya, mungkin dia bisa memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri ya, bukan untuk tujuan apologet ya. Mungkin ada juga ya dari pihak Islam, ada juga mungkin dari pihak Kristen. Makanya itu sudah pernah saya bilang dulu waktu saya bahas Yusuf Mansur. Saya pernah waktu membahas Yusuf Mansur itu yang heboh kemarin itu soal infak sodako itu, saya sudah pernah bilang gini, hikmat dari Tuhan ya itu akan membuat uangmu itu tepat mengarah ke siapa, ya, hikmat dari Tuhan, gitu ya. Anda nggak salah ngasih sama orang, apa nggak cilaka kita kasih persembahan kita yang kita persembahkan tulus ya untuk pekerjaan pekerjaan kerohanian, ternyata sama oknum ini misalnya dipakai untuk seperti kamu bilang ya, memperkaya diri dan lain sebagainya. Makanya yang dibutuhkan kan hikmat, ya kan? Betul nggak, Dit? Yang dibutuhkan hikmat. Ya baik, cuman saya mau kritik ini dulu Edis, ya mau kritik ini running tag-nya ini ya. Ntar dulu, tunggu lewat dulu apa tadi bunyinya. Ntar tunggu lewat. Nah ini, this is video is made in response to Dr. Zakir Naik. Video ini dibuat untuk merespon Dr. Zakir Naik, begitu ya? Oke. Memang Edis ini mau merespon Dr. Zakir Naik ini modalnya apa Edis? Macam belagu aja kau. Iya. Kan Dit, padahal udah saya bilang lu sama kamu, Dit, kamu kirim alamat ke nomor WhatsApp saya, buku saya itu saya kirim sama kamu, tapi kamu nggak kirim-kirim. Nggak akan seperak pun ada duitmu keluar, Dit, seperak pun. Tanya Ali Dosti nih. Malas baca buku kamu Edis. Nah, masalahnya kan kamu malas. Iya, gratis, Dit. Gratis itu. Tanya sama muslim-muslim yang lain itu. Gratis semua, saya kirimin semua sampai rumahnya itu. Seperak pun dia nggak keluar duit. Buku menyesatkan buat apa dibaca Dit? Nah, ini saya bilang, Dit, kamu baca belum? Ya kan? Baca belum? Terus buka belum? Gimana kamu mau menyimpulkan? Ya. Justru yang bahaya itu begini, Dis. Mohon maaf saya potong ya. Misalkan Pendeta Saipudin Ibrahim kan sering membahas Quran surat Al-Maidah ya, At-Taubah ya. Karena memang Al-Quran surat At-Taubah itu banyak melahirkan fikihnya perang di situ kan, hukum-hukum perang. Nah, ketika umat Islam menjelaskan bagaimana penafsiran ayat-ayat perang itu tadi, dijelaskanlah orang Islam ya, bahwasanya itu berlaku ketika umat Islam itu diusir dari tempat tinggalnya ya. Ambil. Ya. Jadi umat Islam itu menjelaskan bagaimana hukum itu baru berlaku ketika dalam kondisi peperangan ya, kita dijajah, harta kita dirampas, diusir kita dari tanah kelahiran, maka disitulah hukum itu berlaku gitu kan. Maka kita wajib membela diri daripada dibunuh, ya lebih baik membunuh kan begitu. Tetapi seperti Ibrahim justru menjelaskan lain. Enggak, itu ayat perang. Itu wajib membunuh orang kafir. Ini justru yang ada juga loh di ustadz lain yang sebentar
saya tuh bukan ke situnya, sebentar dulu, makanya kau dengar dulu biar kau mempesona. Orang Islam itu sudah menjelaskan penafsiran yang benar gitu. Nah, malah sama Sayyidin ditafsirkan seperti itu. Bagaimana jika kemudian ada orang Islam awam mengikuti tafsirnya Saifuddin Ibrahim? Ini kan berbahaya. Kata Saifuddin Ibrahim harus bunuh orang kafir. Dia dibunuh sungguhan sama dia. Ya kan? Ini akibat siapa? Ini akibat ulah Saifuddin Ibrahim. Kan Salah ada dalam negara yang penafsiran mencegah. Kan ada negara Gimana? yang mencegah. Kan ada negara Ya, yang mencegah. iya kalau aparat juga kalau mengawasi masyarakat ya enggak seutuhnya masyarakat aparat juga Iya, yang kalau butuh itu kita kerjasama akui, dengan artinya- masyarakat gitu loh. Ya, Soalnya artinya kan begini, dia entar dulu. Soalnya siapa yang pada dijamin gitu kan ketika misalkan ada di suatu komunitas ya, ada orang Kristen, ada orang Islam di situ, mereka berdiskusi tiba-tiba cocok itu langsung dibacok gitu. Dia kan gironya membela agama kan, orang ini kan beda-beda kan, ada yang suhu panjang, ada yang suhu pendek gitu loh. Terus dia tanya sama polisi, kenapa kau bacok dia? Menurut Pak Saifuddin Ibrahim begini penafsirannya Pak, katanya. Ini salah siapa? Salah Saifuddin Ibrahim. Dia menafsirkan seperti itu, memaksa seperti itu gitu loh. ya, tapi Sementara tafsiran yang benar itu enggak bisa Makanya. nih. Kamu enggak bisa ngomong bahwa tafsiran ini benar, tafsiran itu benar, enggak. Yo, Sesama para penafsir enggak. pun beda-beda pendapat. Kalau Enggak masalah ada itu. beda pendapat di ulama dalam situ, enggak ada yang beda pendapat. Oke, kamu Ya. percaya nggak kalau Khalid Basalamah mengatakan Islam dikembangkan dengan pedang? Belum ada videonya dulu. Kau datang ke kau jangan potong-potong Iya, video kan, kau kan sengaja potong telat kompas. Telah meninggalkan informasi di. Enggak. Saya itu ngikuti semua kok. Ustadz Abdul Somad, Ustadz tadi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah nggak pernah ngomong, enggak. Itu saya ikuti Khalid semua. Basalamah nggak pernah ngomong kalau Islam dikembangkan dengan pedang. Ya coba videonya yang utuh. Mungkin kau nonton Yang itu pas utuh. kuotamu nggak cukup, akhirnya putus tengah jalan. Wah, Gagal paham kok. Oke, baik, nggak apa-apa lah kalau kita harus putar lagi ya. Walaupun si Adit ini orangnya suka lompat-lompat, karena kan bahasan kita jadi kemana-mana. Kamu tadi nanya Zakir Naik, saya mau jelaskan Zakir Naik udah lompat kemana lagi. Ya, kita Sesuai lah dengan- Sesuai dengan channelmu, Dit. Kalau misalnya lagi siaran kan biasanya kamu temanya apa yang dibahas apa nggak nyambung gitu loh. Saya kan mengikuti maunya narasumber soalnya. Ya, ini masalah dokter Nggak Zakir boleh Naik aja lah. gitu. Kita harus handle narasumber itu supaya mereka tetap di track, tetap ada ini poin. Oke, saya coba ini ya. Saya coba bagikan dulu. Kan dalam jadi tetap Kalau jadi dokter Zakir Naik aja. Aku juga pernah dengar Bang Edi. Situ saya pernah dengar. Jadi ada second opinion saya pernah dengar itu. Kalian aja yang gagal Mungkin kita paham, putar- makanya mungkin harus kita banyak putar aja kuota kalau videonya langsung, nonton. Harus Oke, banyak kita kuota. putar langsung aja videonya. Putar langsung aja videonya biar lebih jelas. Dengar ya. dulu. Oke. Gak mau dengar. Orang Islam kok cerdas-cerdas kok. Gitu ya. Cara kata iya dengan jihad. Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami. Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Lanjut Udah dulu. percaya Dit? Udah percaya Dit? Lanjut dulu. Lanjut Waduh, dulu. apalagi yang dilanjutkan udah dijelaskan. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada Jadi pengembangan begini maksudnya. Jadi begini ya. Waduh, Jadi mau begini. diralat nih. Di Udah situ jelas itu- videonya mau jadi gini lagi itu. Gimana? Bentar. Apabila melihat kebongkaran itu kan, ya paling tidak kalau anda punya kemampuan itu berdoa, ya. Oke lah, kita Kalau tonton lagi aja ya, biar nggak gosip lagi, Dit. Dit, kita Nah. tonton lagi biar nggak gosip ya. Kita tonton Gimana? lagi ya. Kau ini jangan potong-potong video orang lah. Salah informasi ini. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu.
Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebarkan pasukan 12.000 orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian juga terjadi 2 perang besar di zaman Umar bin Khattab. Ada perang Yarmuk yang dipimpin Khalid bin Walid. 12.000 orang melawan 250.000 orang pasukan Romawi dan dimenangkan oleh kaum muslimin waktu itu. Sehingga mayoritas wilayah Romawi runtuh, wilayah Afrikanya dan wilayah negeri Syamnya. Kemudian pasukan yang kedua dikirim ke wilayah Qadisiyah. Qadisiyah melawan Persia. Nasai, semua ini orang dari Persia. 6-6-nya nih. Gara-gara Islam dulu diekspansi oleh Umar bin Khattab sampai ke sana, dan akhirnya mereka masuk Islam. Dari anak turunannya keluar ulama hadis yang kita pegangi banyak hadisnya. Itu awalnya dari jihad. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Tapi kita fair. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan Oh, itu fikihnya yang dibicarakan Edis. Jadi begini, meralat memang nih. Islam Mau kan meralat ini nih. bukan. Nah, baru itu menangkap saya itu kan di saat penyebaran Islam dari awal. tadi Gitu. kemana aja, Dit? Ya, karena memang orang kafir saat itu juga ya ingin ini ingin memadam Dit. kayak Islam saat itu. Dit. gitu loh. Dit, Itu aja baca banyak urusan sejarah, perlawanan. buku sejarah, Ya. Dit. Iya, Dit, Islam itu memang baca tegas. buku sejarah sebelum Islam. Islam itu memang saja tegas. orang Arab itu, Hmm. Aditya, sebelum Islam saja orang Arab itu sebetulnya sudah cemburu sosial kepada orang-orang Oh Yahudi. tidak, salah. orang-orang Nasrani. Begini, saya ceritakan. Nah, Begini, kamu saya baca ceritakan. buku dulu, baca dulu Ah, buku begini, banyak sejarah. begini, Jangan begini. hanya ngucap aja. Iya, dengar. Begini, Makanya kau biar kau begini. cerdas. Begini, sabar. Begini. Baca buku sejarah, kalau Adit, banyak di situ. Dengar dulu. Ya ini kita Kamu- sejarah juga. Kalau penyebaran agama Kristen, Oke, silakan, penyebaran silakan. agama Mana begini. buktinya? Kamu Ya, baca makanya buku kau apa? dengar. Saya bisa tunjukkan Kau dengar dulu. tesisnya. Ya, kau dengar dulu biar kau cerdas. Jangan kau ngomong aja nanti begoder jadinya kau. Jadi begini. Kalau Kristen bisa menjadi setengah penduduk bumi saat ini, saya rasa itu sesuatu yang wajar ya. Tidak ada yang wow, dengar dulu biar kau mempesona. Tidak ada yang wow di situ. Tidak ada Negaranya yang saja, wow, negaranya tidak saja. ada. Karena Kamu memang dulu. Kau diam dulu biar kau mempesona. Karena memang Kristen ini kan berasal dari negara adidaya saat itu ya, negara superpower lah saat itu ya. Nah, ini negara Rom. Karena memang saking superpowernya, saking dikuasainya negara Rom saat sebentar itu, dulu. Adit. wilayah Mesir Sebelum- juga dan sebelum- wilayah Babilonia atau Adit. Irak saat ini itu dalam genggaman Rom. Jadi kalau Adit, jika ya. kemudian Kristen itu Sebelum bisa Islam menguasai lahir, setengah penduduk bumi itu wajar. Sabar Bang Dedro. Sabar Ya, Bang dulu. Dedro. Gini. Begitu. Gini, Nah, kalau Islam- ini bedanya. Dulu. Sebentar, Dit. Ini bedanya di channelmu dengan channel saya. Kalau saya masuk channelmu kan, kamu biarin saya dikeroyok sama ini. Kalau saya nggak ya, yang Muslim di channel saya ini saya kasih karpet merah, ya. Nah, sekarang gini loh, Dit. Satu-satu ya. Tadi kan Ustadz Khalid mengatakan, kenapa kok kalian itu umat Muslim itu takut mengatakan kalau Islam itu dikembangkan dengan pedang. Bahkan sudah dia katakan, memang Islam dikembangkan dengan pedang, kata dia. Kamu dengar itu? Bahkan ditawarkan dulu, kalau mau Islam nggak? Kalau nggak mau jizyah. Kalau nggak mau jizyah baru perangi. Betul nggak kamu dengar tadi videonya semacam itu? Ya, jadi begini, makanya ini kan Bentar, Bro, jangan lompat dulu dari situ. Enggak, kamu Iya, sepakat ini nggak kita- itu dengan apa yang? makanya ini kita merujuk Oke, ke sejarah sekarang kamu udah dulu. percaya. Oke, sekarang kamu udah percaya kata Khalid Bentar dulu, Basalamah. jangan kau giring saya percaya aja. Saya kasih ilustrasi. Wah, Bukan enggak, ilustrasi, tanya dulu, saya kasih faktanya Bener begini. nggak itu bener gini? Bener nggak itu kata Khalid Ya nggak Basalamah? bisa jawab benar dan iya itu harus ada alasannya ini. Baru kita Waduh, bisa gimana nih kalau gitu. bisa bener atau enggak nih, jadi bingung nih. Nah, menarik ada soalnya kejelasan pertanyaan kalau kamu. gini. Ya, menarik soalnya begini. Nah, jadi kalau Kristen itu bisa menguasai setengah penduduk bumi sekarang beragama Kristen itu wajar-wajar saja ya, karena memang Kristen ini kan lahir dari peradaban yang sudah modern pada masanya saat itu ya. Termasuk Bani Israel juga peradaban saat itu ya sudah modern ya, dan Rom juga ya sudah modern.
Makanya orang Rom itu ya sekalipun mereka itu negara negara imperium, negara Jazirah Arab ini nggak dilirik sama mereka ya, karena memang negara Jazirah Arab ini hanya padang pasir gitu loh ya, yang yang tidak punya sumber daya alam apa-apa, maka nggak tertarik orang Rom itu loh ya. Dan Nabi Muhammad itu lahir di padang pasir ya, di antara lembah ya, yang mana peradabannya itu masih sangat terbelakang gitu loh ya. Wah, ini udah Ya, repot dengar lagi. dulu, dengar dulu. Tambah panjang Jadi, lagi bahasan kita nanti. dulu. Ya, jadi jika kemudian kenapa Islam kok sampai detik ini kok bisa penganutnya itu setengah penduduk bumi? Ada apa? Sementara Islam ini lahir dari peradaban yang terbelakang, negara yang sangat sumber daya alamnya sangat rendah gitu kan? Karena minyak kan baru-baru saja ditemukan. Dengar dulu. Jadi kalau Islam itu sesuatu yang sangat istimewa karena berasal dari negara yang peradabannya lemah. Kalau Kristen menjadi setengah penduduk bumi itu wajar karena memang negara peradaban yang modern, Rom dan Israel itu tadi gitu loh. Nah, Dit, ini membuktikan. Saya tanya gini loh, Dit. Saya tanya gini loh. Mana konsentrasi umat Islam terbesar, Adit? Di Pakistan, terutama di Jazirah Arab, negara konsentrasinya saja besar jumlahnya apa artinya, Dit? Entar dulu, di Jazirah Arab ya sampai buktinya Arab Saudi sekarang 100% Muslim. Arab Saudi itu apa? Kayaknya karena apa? Aduh, kamu. Iya, karena ada minyaknya. Iya, jadi konsentrasi orangnya di mana? Di Bangladesh, di Pakistan, India gitu. Iya, udahlah, pokoknya begini, saya tidak berbicara konsentrasi. Kuantitas nggak ada artinya, Di. Iya, dengar dulu, saya tidak bicara kualitas. Artinya ada pertanyaan besar di situ. Bagaimana mungkin agama Islam yang lahir dari negara yang terbelakang peradabannya di tengah gurun pasir bisa diminati. Tetap Kalau sebentar dulu, kalau agama Kristen itu bisa setengah penduduk bumi itu wajar karena memang yang membawanya itu peradaban yang modern saat itu, yakni Rom dan baik. Kita udah lari kemana-mana nih. Kita kembali ke tema lagi aja. Bisa disebarkan dengan militer, dengan ekonomi ya, terus dengan diplomasi dan segala macam karena memang mereka negara kaya. Wajar dong kalau setengah penduduk bumi ini beragama Kristen. Tapi Islam itu disebarkan dengan kebenaran, dengan akhlak gitu loh, sehingga sekalipun banyak lahir, banyak kelahiran. Akhlaknya mana akhlaknya? Udahlah ini. Kaji diri nih, kaji diri feedback. Sebentar. Kaji diri feedback. Sebentar. Gini, Adit, kita kembali ke tema aja nih, masalah Zakir Naik, polisi, undang-undang penistaan agama, dan fenomena JPZ, ya kan? Nah, jadi kan sebenarnya gini, Dit, kamu kan bisa saya katakan kan orang baru dalam diskusi lintas iman ini, mungkin baru nongolnya sejak COVID ini ya, sejak corona ini kan, memang corona ini mulai banyak lah bermunculan karena orang itu kebanyakan jadi pengangguran lah di rumah ya kan, jadi akhirnya ya kerjanya ya buka sosial media ya kan, buka YouTube dan lain sebagainya. Nah jadi gini Dit, dulu ya tahun 2017 itu kan Zakir Naik kan pernah datang ke Indonesia, kamu pasti tahu kabarnya lah itu kan, betul nggak? Nah dia datang ke Indonesia. Terus dia bicara tentang Bible, tentang kekristenan, dia bilang lah, dia tafsirkan lah agama Kristen, bla 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 dan lain sebagainya di atas panggung. Dia tantangin tuh siapa itu yang bisa mendebat dia, bla bla bla, bahwa dia lebih tahu lah tentang Bible itu. Dia bilang, oh menurut Bible itu Yesus itu tidak disalibkan ya, tetap tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan ya. Artinya dia kalau pakai bahasa kita itu menyerang iman kekristenan itulah, dan itu diizinkan oleh pemerintah Indonesia ya, sudah kejadian, sudah terlaksana. Nah itu saya sebagai orang Kristen, apalagi saya bisa saya katakan orang yang lama ya, diskusi lintas iman itu orang yang lama, itu kan hati saya sebagai seorang Kristen kan tidak bisa diam, terpanggil gitu untuk memberikan jawaban. Nah itulah sebabnya kan saya bikin buku, ya kan, saya bikin ini, saya bikin jawaban. Padahal sebenarnya buku saya itu sebenarnya
agak jauh dari pembahasan Zakir Naik, karena menurut saya Zakir Naik itu orang yang nggak ada isinya gitu ya. Jadi saya lebih cenderung membahas hal-hal yang lebih spesifik lah ya, bukan ke Zakir Naiknya. Walaupun itu saya mulai dari Zakir Naik gitu. Artinya batu lompatan saya ada gitu loh. Artinya dasar saya untuk menulis buku itu ada. Bukan sekujuk-kujuk, sekonyong-konyong saya nulis tentang Islam, tentang ini enggak. Tapi saya punya dasarnya. Kujuk. Oke, boleh saya tanggapi Edis ya? Sebentar, Jadi sedikit lagi. Iya. Nah, jadi ketika itu terjadi, kan banyak reaksi nih dari teman-teman Kristen, ya kan, bermunculan lah ya para apologet Kristen yang menjawab ya, dari mulai channelnya pertama itu yang saya lihat muncul itu channelnya Bang Andre Tunggal ya. Terus banyak kan munculan, saya termasuk penonton juga ya, ada Crusader Network dan lain sebagainya muncul. Nah, ketika itu muncul, reaksinya itu berlebihan gitu loh. MKC muncul, ya kan, Saifuddin muncul, ya. Oke, ya udahlah, cukup lah ini, sudah paham saya ya. Sedikit dulu. Dari tadi sedikit terus. Akhirnya orang-orang ini, para YouTubers Kristen ini kan dilaporkan polisi, terus ditangkap. Nah, tapi keadaan macam ini tuh apa gitu? Ini kan ketidakadilan, Dit. Makanya muncul fenomena-fenomena seperti Pak Paul Jang, ya kan? Muncul fenomena-fenomena itu sebenarnya untuk menjawab gitu loh. Nah, pertanyaannya, Dit, ketika mereka itu bikin konten, contohnya misalnya Pak Saifuddin Ibrahim bikin konten dia tentang Islam, contoh misalnya menyusui orang dewasa. Nah, saya lihat kamu dan teman-teman Muslim itu lebih bahas mengenai masalah polisi lah, bahas masalah jangan kabur lah, bahas mengenai masalah ini bagaimana dengan persatuan ini, kenegaraan. Giliran Zakir Naik kalian nggak ngomong, bengong semua. Giliran di counter, kalian bukannya ngasih jawaban masalah penyusuan orang dewasa, tapi malah sibuk bahas hal-hal yang Oke, baik ya. Oh ya. Ya udah paham saya, enggak usah diulang-ulang. Ya. Silakan. Ya oke, menarik tadi ya. Di sini kan dia berapologet seperti sekarang ini kan berawal dari ketika Dr. Zakir Naik diundang di Indonesia ya, seperti itu ya. Itu alasannya dia terjun ke dunia ini, sehingga kenapa Islam kok sekarang malah membahas-bahas kenapa harus kabur, kenapa menista, bla bla segala macam ya. Saya rasa Idis ini sebelum Zakir Naik ini, Idis ini tidak mengikuti berita sebelumnya gitu loh. Yang walaupun saat itu sinyal koneksi di negara kita masih 2G saat itu, tapi saya sudah mengikuti saat itu ya, sudah baca-baca. Dan HP saya itu sudah ini ya, Sony Ericsson saat itu sudah bisa akses internet. Jadi sebelum kedatangan Ustadz Dr. Zakir Naik ke Indonesia itu sudah ada yang namanya artikel Faith Freedom Indonesia ya. Itu versi Indonesianya ada. Dan ada versi internasionalnya itu di situ dari Inggris sana. Itu lebih awal masuk ke Indonesia ya. Bagaimana Faith Freedom itu menyerang Islam itu luar biasa Edis ya. Saking kejinya serangan Faith Freedom terhadap Indonesia itu sampai situsnya itu diblokir oleh pemerintah, dihapus. Makanya sekarang udah nggak bisa kita cari lagi itu. Kalau versi luar negeri masih bisa itu kita akses. Ya. Masih bisa itu kita akses kalau ngerti caranya. Ya, makanya berawal dari itu ya. Jadi Dr. Zakir Naik itu ya hadir ya untuk mengcounter Faith Freedom Indonesia itu tadi gitu. Jadi di sini siapa yang memulai? Ya, gini Dit. Ya ini kalau masalah sampai mulai lagi repot nanti Dit. Akhirnya nanti kita ke Quran Dit. Enggak, kalau masalah saya tanya kamu Dit, ada nggak di dalam Bible itu ngomongin Islam? Saya tanya kamu. Ada nggak? Kalau narasinya Al-Quran itu ada. Berhentilah kalian mengatakan Tuhan itu 3. Itu memang kami itu bukan mengkaji Bible, tapi kami itu mengkaji Al-Quran di situ. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berselisih paham tentang siapa yang dibunuh. Mereka tidak membunuh Isa putra Maryam. Itu ada ayat Al-Quran. Ketika kami mengatakan membaca ayat itu bukan ada. Iya, masalahnya nggak ada di orang. Siapa bilang? Buktinya Paulus dengan orang Yahudi saat itu juga berselisih paham tentang Yesus itu loh.
Baca kisah para rasul ayat 26, dia pasal 26 satu Wah, perikop. repot Aduh. ini. Orang yang dibahas mengenai penyaliban, kamu bilang siapa yang disalibkan, kamu bilang masalah Paulus. Emang ada Paulus? Begini, ini saya mau live sendiri, lanjut dulu ya, nanti saya relay ya. Udah lanjut dulu ya, saya mau keluar dulu. Nggak bikin kopi Oke, dulu. silakan kalau mau direlay. Kita karena Muslim yang diutamakan, kita Oke, saya keluar dulu ini saya. Oke, Saya akan kita coba duluan makan dulu. Oke, kita duluan dulu Ali Dosti ya Bang Dadro ya. Kita kasih Muslim karpet Ya, aku dengar aja Bang Edis, dengar aja. Oke. Jadi gimana Ali Dosti menurut pendapatmu itu? Karena kalau ini terus menerus terjadi, mungkin nanti akan banyak bermunculan JPZ yang lain, bermunculan Saifuddin yang lain, ya kan? Karena ini bahaya loh kalau makin bermunculan, bisa bangkrut nih nanti kamu Ali Dosti. Hah? Siapa yang bangkrut? Yang bangkrut siapa? Misal imanmu. Oh, ya enggak lah. Loh, baru 2 aja udah kelonjotan loh. Channel Muslim semua pada sibuk bahas itu semua. Ya, Ya. itu kan mereka apa ya? Ya mereka ya intinya kan warna-warna atau di selain kepala lain ini tahu lain otak toh. Lain ada lain belalang. Enggak semua channel Muslim merespon kayak gitu. Cuman berapa kali coba aku ngomongin Saifuddin, enggak pernah. Paling kalau pas Oke. di channel lain kayak gini terusan tak rekod sedikit gitu kan, tak ambil yang lucu, tak upload itu enggak tertarik kan. Oke, salah satu misalnya yang dibahas dia ini mengenai penyusuan orang dewasa. Tahu nggak? Atau jangan-jangan kamu nggak tahu lagi nih? Ya tahu lah. Apa itu? Coba kamu jelaskan. Nanti kalau saya jelaskan nanti penistaan lagi. Silakan. Enggak ada penyusuan orang dewasa itu, enggak ada. Nggak ada. Yakin kamu? Enggak ada. Waduh, nanti kayak Adit Ya, lagi giliran dikasih tahu langsung ngomong ada. Nyatanya enggak ada syariatnya. Waduh. Kita dulu ya, kita tonton ya. Biar enak kita. Karena kalau nggak ditonton nggak asik kita kalau nggak ini. Maksudnya nggak asik itu menjadi fitnah gitu loh. Ya, kita sama-sama putarkan ya. Kita sama-sama putarkan dan kita tonton lagi dari Ustadz Khalid ya. Sebentar. Kita tampilkan dulu. Saya bagi layar dulu, share screen, share audio. Oke. Penyusuan orang dewasa itu maksudnya yang gimana? Ya tanya sama hadis nabimu itu. Siapa sih? Suara siapa tadi itu ya? Enggak tahu. Tadi suara siapa ya? Surat jin bukan? Menyusui orang dewasa. Itu saya jelaskan. Karena ada kasus Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi begini, Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu majma'in ini, Salim ini budak dibeli oleh istrinya Abi Hudzaifah. Dibeli oleh istri Abi Hudzaifah, gitu kan? Jadi budak. Lalu dibebaskan oleh istrinya, dihadiahkan, istri Abu Hudzaifah hadiahkan kepada Abi Hudzaifah. Abi Hudzaifah bebaskan, dia mengatakan kepada Salim, kau bebas di wajah Allah. Nah, dalam Islam kalau hamba sahaya muda begini kita bebasin dengan lisan kita, maka hukum syar'inya adalah ada penisbatan maula. Makanya dikatakan Salim Maula Abi Hudzaifah. Apa maksudnya maula? Orang jadi tahu, oh ini dulu mantan budaknya si fulan. Dan kalau si budak yang dibebasin itu menjadi kaya, kemudian dia mati, tuannya yang bebaskan dapat warisan. Yang bebasin dapat warisan itu namanya hukum maula. Jelas sampai sini? Baik. Istri Abi Hudzaifah pernah mengeluh kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Salim waktu itu sudah belasan tahun, sudah mulai balik, sudah besar, sudah 18-19 tahun, sudah seperti anak saya sendiri. Dari kecil saya besarin gitu.
Sekarang bagaimana solusinya? Saya waktu belum tahu hukum, waktu dia masih kecil saya nggak susuin. Dia sekarang tinggal di rumah saya, dia lihat baju rumah saya, dia melihat rambut saya seperti anak sendiri. Bagaimana hukumnya? Kata Nabi SAW, susuilah Salim. Prosesnya bagaimana? Susu si ibu tadi diperah di wadah. Ya, sudah melihat Ali Dosti? Ali Dosti sudah tahu sekarang masalah menyusui orang dewasa? Kok itu nggak diterusin tadi lanjutannya? Nah, masalahnya masalah proses penyusuan. Oke, kita lihat hadisnya aja ya. Kita lihat hadisnya aja. Enggak masalah itu. Ini sebentar dulu, kita lihat hadisnya. Kita lihat hadisnya, biar lebih adil langsung ke hadisnya, ya. Tapi Dilanjutin dulu. yang Ustadz tadi dijadikan acuan, tapi nggak sampai selesai, gimana sih? Iya, masalahnya. Oke, sebentar. Kita ini kan kita. Copyright nggak tuh Bang Edis? Kristen kok ini sih? Itu copyright nggak Bang Edis? Copyright nggak? Enggak. Kemudian dikasih diminumkan. Ya. Jadi ini terjadi. Ulama berselisih pendapat tentang riwayat ini. Yang pertama mengatakan bahwasanya ini khusus untuk Salim. Khusus untuk Salim radhiyallahu anhu majma'in. Karena Nabi SAW menyuruh istri Abi Hudzaifah. Ini pendapat. Pendapat yang kedua, dan ini sudah saya jelaskan pada saat menjelaskan kehidupan beliau radhiyallahu anhu majma'in. Kalau boleh berlaku, kalau ada orang posisinya seperti Salim ya, seperti Salim kasusnya, dia diangkat oleh seorang ibu dari kecil dan ibunya tidak tahu hukum, tidak disusui, dan ternyata ibu itu masih punya anak-anak kecil bayi setelah orang itu dewasa dan sudah tinggal serumah. Ibu ini pun sendirian atau dia takut jadi fitnah, maka dia boleh memberikan susunya di wadah. Gitu. Ini pendapat. Tapi ini tidak berlaku dengan sembarangan orang di jalan, sini saya susuin kamu atau jelas ya? Ini bahasa Indonesia. Buktinya masih ada yang nanya sama. Berarti belum jelas tadi. Nggak jelas di wadah berarti. Wah, Al-Ayubi ini betul-betul orang awam. Al-Ayubi, kamu kan sudah bilang masalah di wadah itu tafsir. Masalah di wadah itu tafsir. Tadi Yang ada itu, waduh, buset. Inilah kalau ngomong sama yang awam-awam, saya harus jelasin lagi dari awal. Intinya gini loh, intinya syariat itu sekarang sudah ada, perbudakan udah nggak ada, gimana? Oke, kita tunjukkan lah ya, kita tunjukkan. Kalau kita tunjukkan masalah dikritik apanya. Perbudakan jauh sekarang udah nggak ada. Terus yang mau dikritik yang apanya? Makanya saya kan tadi juga bilang. Oke, saya tampilkan. Kita tampilkan riwayat-riwayatnya ya. Ini dari hidayatullah.com. Bukan saya yang nulis ini ya. Udah jelas? Udah jelas ya? Saya tidak mengatakan. Waduh, kan biar dibacakan dulu nih di saya. Ustaz tadi kan bilang itu kekhususan untuk Salim, enggak, bukan masalah untuk Salim katanya. Kamu nggak dengar? Ada beda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa itu khusus untuk Salim. Kan kamu nggak dengar toh? Iyalah, makanya kita bacakan nih. Kita bacakan nih ya. Kita bacakan nih. Ini tulisan dari Muslim, bukan saya yang bikin ya. Bolehkah menyusui orang dewasa? Memang kalau macam kayak Ali Dosti, Al-Ayubi, muslim awam, ya mana ngerti yang kayak begini? Ngertinya cuma baca huruf Arab, baca Al-Quran huruf Arab dapat amal. Repot kalau taunya cuma kayak begitu. Yang kayak begini kalian mana pernah dengar? Paling kalian juga dengarnya baru dari saya ini. Baru dari saya kan dengar. Saya udah tahu kok dari lama. Baru tahu apa tadi? Tadi nanya mana ada. Sekarang ngomong udah tahu. Jangan munafik dong, Ali Dosti. Ali Dosti. Udah tahu. Mau dijawab belum? Bang Edis, mungkin menyusui di sini mungkin salah arti ya. Sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya itu suckle. Suckle itu artinya nyedot, bukan lewat cangkir atau. Iya. Dengar nggak tadi yang dibilang Ustaz tadi apa? Melalui wadah kan? Iya, tapi yang sebetulnya dalam narasi hadis itu semuanya suckle. Suckle artinya nyedot.
Betul, Buat Pak apa Dadu. ditayangin Ustaz Benar, Pak tadi buat Dadu. apa? Ayat Kalau aslinya mau tuh sakel. sakel. Sakel itu maksudnya tahu nggak kamu sakel? Nenen. Nenen kalau Iya. kalau kita punya anak, kalau anak kita nenen sama emaknya kan kayak gitu. Itu sakel itu. Iya. Iya, terus kamu nayangin Ustaz tadi buat apa kalau kamu sebagian terima sebagian sangkal? Kan gitu aja. Waduh, buset dah ini. Sakal putung. Halo, Ibu ini ngerti nggak sih yang dimaksud itu? Susui itu maksudnya nenenilah dia gitu loh. Yang dibilang Ustaz tadi Neneni. seperti itu tidak? Yang dibilang Ustaz tadi seperti itu tidak? Iya, itu menurut pendapat. Oh, jadi itu sebagian dimasukkan di kalau botol. sesuai ini kamu itu diambil. pendapat. Sebagian Buset, lagi nggak diambil gitu gimana sih? Itu pendapat. Loh, kamu tahu nggak pendapat dengan apa yang tertulis? Iya pendapat. Terus kenapa? Oke, sekarang yang kita baca itu pendapat atau memang yang tertulis? Bisa jadi salah nggak pendapat itu? Bisa jadi benar nggak? Oke, dari Bisa mana jadi benar, dasarnya dia bahwa itu dimasukin dalam botol? Enggak gini, Ya, kalau kamu biasanya gini, ustadznya lah, kalau bukan seorang ustadz. ibu, denger dulu, kalau seorang ibu meneneni anaknya, itu udah di botol atau langsung dari nenennya, susunya? Ya tergantung. Kalau yang Buset, kok tergantung gimana sih? kalau yang kerja kan biasanya kan di botol dulu. Iya, itu namanya bukan menenenin, itu namanya kasih susu dalam botol, pakai dot. Gimana sih? Pernah Enggak, punya maksud anak saya nggak sih? kalau mau mengutip yang Ustadz tadi ya harus diterima juga yang lainnya, jangan sebagian gitu. Oke, loh. kita baca aja nih, biar enak. Kita baca biar enak. Nih, menyusu di waktu dewasa tidak akan Ulang mengubah pertanyaan status. anak perempuan. Aduh, ini mau saya bacakan loh kamu itu. Biar saya bacakan biar Iya, jelas. bacakan. Nih, biar saya bacakan biar jelas. Menyusu di waktu dewasa tidak akan mengubah status seseorang yang bukan muhrim menjadi muhrim. Ya, saya bacakan nih. Belum lama ini, Dr. Izzat Atiyah yang menjabat sebagai ketua jurusan hadis Fakultas Usuluddin, ya, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, berfatwa membolehkan seorang pegawai perempuan yang bekerja berduaan dengan seorang laki-laki dalam satu ruangan tertutup dan pintunya tidak bisa dibuka kecuali melalui salah satu dari keduanya untuk menyusui teman laki-laki tersebut dengan tujuan agar nantinya dibolehkan kolwat berduaan. Apaan tuh kolwat? Dan perempuan tersebut boleh membuka jilbab dan menampakkan rambutnya di depan laki-laki yang disusuinya tersebut. Dan ketika sudah menyusui temannya tersebut, diharapkan mereka berdua segera meminta surat resmi dari pihak berwenang agar tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Fatwa tersebut mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat Islam Mesir. Maka universitas memecat yang bersangkutan dari jabatannya. Ini loh, bayangkan, bukan abal-abal ini loh. Ya, Dr. Izzat Atiyah yang menjabat sebagai ketua jurusan hadis Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Bukan kamu, Al-Ayubi. Ini biasa. Nah, terus sekarang Ya, kita makanya bahas kan nih, dibentar bagaimana nih. sebenarnya? Oh ya udah. Bagaimana Ya sebenarnya udah dibaca konsep dulu sampai rampung. menyusui dalam Islam dan apa hukum perempuan menyusui laki-laki dewasa yang bukan muhrimnya dan konsekuensinya dari susuan tersebut. Nih, baca nih ya, kita ulas nih ya. Para ulama sepakat bahwa anak kecil yang berumur 2 tahun ke bawah jika menyusu kepada seorang perempuan, maka susuan tersebut menjadikannya sebagai anak susuan dari perempuan tersebut. Karena air susu pada umur tersebut akan menjadikan daging dan tulang pada anak tersebut. Makanya dia itu dianggap sebagai anak susuan gitu ya. Nah, adapun perempuan yang menyusui laki-laki dewasa yang bukan muhrimnya, apakah keduanya akan menjadi mahram dengan susuan tersebut? Nah, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Jadi ada gitu, penyusuan orang dewasa itu ada di tempat kalian itu. Makanya bangun tidur, Ali Dosti dan Al-Ayubi. Jangan tidur terus. Ya. Sebentar, biar kita kelarkan dulu. Pendapat pertama, bahwa menyusui waktu besar tidak bisa menjadikan mahram.
ini adalah pendapat istri-istri Rasulullah dan mayoritas ulama dari kalangan para sahabat tabi'in dan berpendapat dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah serta Hanabilah ya. Ini dasar-dasarnya ada nih. Nah, maka itu berdalilkan dari firman Allah ya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Nah, ayat di atas menunjukkan bahwa batasan maksimal menyusui adalah 2 tahun, sehingga susuan yang terjadi setelah 2 tahun tidak bisa menyebabkannya menjadi mahram. Ya, ngerti kan mahram? Mahram itu artinya haram mereka itu jadi menikah gitu loh. Ngerti nggak? Betul nggak itu? Nah, kita teruskan lagi. Nih, Nabi ya menemuiku saat itu di sampingku ada seorang pemuda. Beliau bertanya, perhatikan ini. Wahai Aisyah, siapakah orang ini? Aku menjawab, ia saudara sesusuanku. Beliau bersabda, wahai Aisyah, teliti lagi. Siapa sebenarnya yang menjadi saudara-saudara kalian yang sebenarnya? Karena susuan itu terjadi karena kelaparan. Oke, kita teruskan lagi. Hadis di atas menunjukkan bahwa susuan yang menyebabkan seorang menjadi mahram adalah susuan karena lapar, ya, yaitu pada waktu kecil, ya. Nah, kemudian ini ada dasar-dasarnya ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak senang melihat Aisyah bersama laki-laki yang barangkali bukan satu susuan waktu kecil. Nah, dikuatkan juga dengan hadis dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah bersabda, persusuan tidak menjadikan mahram kecuali ya yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapih ya. Nah, beliau berkata, ini merupakan hadis hasan dan sahih dan diamalkan oleh dan seterusnya. Nah, ini kita baca persusuan yang orang dewasa ya, sebentar. Nih kita lihat dulu. Nah, ini yang dikutip oleh Khalid Basalamah tadi. Ya, Sahlah binti Suhail ya, itu datang menemui Muhammad. Dia berkata, perhatikan ini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah. Tahu nggak Abu Huzaifah ini siapa? Ya jelasin coba. Halo? Siapa? Halo. Itu udah jelasin aja. Ya ini Abu Huzaifah ini suaminya Sahlah binti Suhail. Ya. Jadi dia itu melihat suaminya ya, dilihat ya muka suaminya itu, sesungguhnya aku melihat wajah di Abu Huzaifah, suaminya itu ya. Karena keluar masuknya Salim ke rumah. Ya, melihat apa di mukanya? Di mukanya itu ada sesuatu, ya mungkin rasa cemburu atau bagaimana gitu ya. Ya, karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi bersabda, susuilah dia. Ini adalah tadi kata Bang Dadru nih, sakolhim. Betul begitu Bang Dadru? Benar, sakel ya, benar. Di dalam wadah itu maksudnya. Ya. No. Dalam bahasa Inggrisnya, hadisnya itu dalam bahasa Inggrisnya itu sakel. Oh, mungkin Bang Dadru bisa cek bahasa, kirim di link Bang Dadru biar kita buka Inggrisnya ya. Kalau Indonesianya ini kadang-kadang agak-agak apa nih? Ya. Enggak, hakul yakin itu sakel, bukan melewat wadah. Susuilah dia. Tadi penjelasan Ustaz tadi. Sebentar dulu. Dia, ya maksudnya tadi si Sahlah tadi ya, berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia sudah dewasa? Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Udah tahu Muhammad itu kalau dewasa. Nah, dalam riwayat lain disebutkan ini, susuilah dia, maka dia akan menjadi mahrammu. Jadi maksudnya gitu loh, dengan cara menyusui si siapa tadi nih? Siapa sih tadi namanya, nama budak ini? Aduh. Nama budak ini tadi namanya Salim ya, si Salim ya. Nah, jadi dengan cara menyusui si Salim ini, maka si Salim ini menjadi anaknya. Dia jadi mahram, dia itu jadi haram dia itu untuk bersetubuh gitu loh. Kan itu kalau sudah disusui itu. Nah, hadis di atas menunjukkan bahwa secara jelas bahwa susuan
walaupun waktu dewasa bisa menjadikan seseorang menjadi mahram dengan menyusuinya. Gitu loh. Jadi ada penyusuan orang dewasa itu ada di dalam imanmu itu ada, Ali Dosti dan juga Ada Ayubi. di dalam wadah sesuai penjelasan Ustaz tadi Di gimana? mana di sini dalam wadahnya di mana? Yang Ustaz tadi Mana bilang, di sini dalam wadahnya? Ustaz tadi bilang apa? Ya itu tafsiran Itu Ustaz. pendapat. Pendapat Ayubi itu Ustaz. pendapat. Gini, saya komentari dulu. Keselak pula ini ya. Silakan. Jadi begini, kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang namanya nasah mansuh, ya kan? Nah, hadis-hadis itu juga demikian, makanya sahabat itu mencatat hadis ini diucapkan Dinda Rasul itu bulan apa, tahun berapa, karena ada potensi nasah mansuh. Kalau yang berlaku sekarang itu seperti yang diucapkan oleh istri-istrinya Nabi, seperti itu. Ya, memang orang ini, Bang penyusuan Ali. sebentar Bang Ali, Bang Katri. Ya, Penyusuan Bang orang Ali harus dewasa itu menunjukkan juga nasah mansuhi itu ada 3 kategori. Jadi termasuk yang ayatnya tidak ada tapi prakteknya ada, syariahnya ada. Itu adalah salah satu bentuk nasakh dan mansukh. Saya hanya mau itu aja Bang Dorsi. Jadi walaupun tidak ada ayatnya di Al-Qur'an, prakteknya ada, itu memang masuk kategori nasakh, tapi ini adalah menunjukkan bahwa mengapa ayat itu tidak ada harus kita lihat juga, karena itu dimakan kambing gitu loh, bukan itu disuruh dilupakan gitu. Kan Ustaz tadi juga sudah bilang itu kekhususan untuk salim, masa nggak dengar? Enggak hanya untuk salim saja. Loh, Ustaz tadi ya loh. masalahnya Banyak lagi kasus lain sebentar, bukan hanya salim Al-Ayubi. saja. Gitu. Ya, Jadi silakan, melibatkan Aisyah dan saudarinya. Kenapa? Karena untuk ketemu misalnya untuk ketemu Aisyah atau ketemu untuk ketemu Muhammad itu harus apa dulu, harus supaya mahram kan begitu. Jadi harus disusuin dulu gitu. Itu bukan hanya untuk salim, Bang Al-Yubi, kalau Bang Al-Yubi baca hadits gitu loh. Ustaz Banyak tadi hadis jadi sebenarnya. begini. Sebentar, saya tak jawab dulu ya, ini hadis katanya Muslim karpet merah, ya kan. Jadi begini, kalau semisal hukum itu masih berlaku gitu kan, ada teman saya semisal kan, saya contohkan saya aja sebagai Muslim yang hukumnya pakai Muslim, saya ada teman supaya itu keluar masuk rumah saya semisal gitu kan, tidak ada halangan dosa, terusan saya suruh istri saya nyusui dia supaya jadi mahram, ini ya nggak bisa. Soalnya begini, untuk seorang yang sudah balik, ya kan, yang sudah ditetapkan untuk menanggung dosa, jangankan netek megang susu gitu kan, melihat auratnya saja sudah dosa besar di kami kok. Masa iya ada hukum kayak gitu? Tentu ini kan bertentangan. Lah makanya istilah hadis itu juga ada nasah mansuh. Ya mungkin dulu memang ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Cuman kalau kemudian ada orang ingin menemui Aisyah supaya tidak dosa, Aisyah susui, demi Allah itu tidak ada hadisnya yang sahih sama sekali, tidak ada peristiwa seperti itu. Mas Ali, Itu nggak sahih. sebentar teman-teman. Saya coba nambahin, tadi kan Mas Ali Dosti bilang ini kan tidak mungkin karena kontradiksi. Makanya sebenarnya kita bukan, kalau saya ya pribadi ya, ini pendapat pribadi saya bukan melihat antara masalah menyusui ini semua, bukan Pak. Tapi kisah hikmat apa yang kita dapat dari sini, ajaran apa yang kita dapatkan tentang cara menyusuinya, mau pakai langsung sakling, langsung nenen lewat gelas dan sebagainya. Tapi kan hikmatnya, Mas Lidoski, kita jangan lihat prakteknya, tapi kita lihat apa yang tersirat dari ajaran ini. kan Gitu, kayak Mas Lidoski bilang tadi. Sebentar, Mas Lidoski, nggak sebentar, maksudnya kayak Mas Lidoski bilang kan nggak mungkin di satu sisi. Iya, secara moral juga secara moral juga udah nggak masuk. Terus kedua kan saling kontradiksi. Satu yang tadi bilang auratnya nggak boleh dilihat.
Sedangkan di sini diajarkan untuk menyusui, kan kontradiksi jadinya Ya ajarannya. maka dari Itu loh yang kita lihat Mas Ali. Oh iya. Ya, jadi maksudnya ajarannya ini yang kalau saya lihat jadi kontradiksi Mas Ali. Oh, Jadi ya, pengajaran udah yang apa? kontradiksi satu sama lainnya. Oh, Gitu loh kalau saya pribadi ya, mungkin saya bisa Iya. salah. Tapi yang saya lihat kalau saya sebagai manusia, saya lihat langsung ke moralitasnya. Oh, Masa ada ajaran ya, kenapa Nabi bisa mengajarkan ajaran seperti ini? Atas dasar apa? Sedangkan ajaran-ajaran sebelumnya belum pernah ada yang mengajarkan yang seperti ini, gitu loh. Kira-kira seperti itu. Meskipun yang sebelumnya, nabi-nabi yang sebelumnya, yang jauh hidup sebelum zaman Nabi, yang kita katakan dalam tanda kutip lebih hidup daripada zaman perubahan, yang lebih jauh daripada zaman modern atau zaman yang baru. Kan Nabi kan yang terakhir pada abad ke-7. Kenapa yang abad-abad sebelumnya tidak pernah mengajarkan moralitas seperti ini? Itu yang saya lihat, Mas Alidoski. Mungkin saya bisa salah, ini pandangan Oh, saya iya. pribadi. Itu loh poinnya ya. Oke, silakan. Oh iya. Ya monggo terserah saja lah. Yang Oke, pasti Bang Edis, saya permisi menanggapi dulu, bahwa Bang Edis ya. Kawan-kawan, saya permisi dulu ya Bang Edis. Saya tuh siaran juga jam 10. oh iya. Ya, makasih semua. Bang Edri, Ya. jangan lupa teman-teman. Ada live ya, Mas Dadru? Mas Dadru ini ada live ya? Jam 10. ya. Jangan lupa teman-teman habis Oke. dari sini nanti kita mampir ke Bang Dadro. Oke, oke Mas Ah, Dadru. Jadi gini, Salam damai, Bang Ali Oke, Dosti, salam Bang damai. Ali. Ya, Silakan. salam damai pula. jadi Jadi gini loh. kembali Ali saya Dosti. sebentar Edi. Oke, baik, silakan. Jadi begini ya, saya komentari lagi ya, bahwa hukum itu sekarang sudah tidak bisa diterapkan. Makanya saya tadi kan sudah ngomong, syariat seperti itu tidak ada istilahnya. Sekarang sudah tidak bisa terjadi lagi. Toh, Oke, kalaupun terlepas itu dari masalah terjadi, itu tidak terjadi lagi. Terlepas dari masalah itu tidak terjadi lagi. oh, oh, Menurutmu nih pribadi, oh, ya, iya. bagaimana itu orang dewasa kok bisa menyusui seorang perempuan? Dari Oh, wadah dibilang aduh. Ya bukan masalah dari wadah atau apanya, saya nggak fokus ke situ. Itu kan tradisi orang Arab, Edis. Di sana kan sampai dulu itu kan ada perbudakan yang namanya budak itu dibeli dan menjadi hak milik sepenuhnya. Lah kalau kita dibawa kepada moral yang zaman sekarang itu kan, yang namanya pembantu aja, tuh begitu dimuliakan, begitu dilindungi oleh pemerintah, terus ngomong perbudakan, ya tentu akan sangat apa ya? Itu kan tradisi zaman dulu, nggak bisa disejajarkan dengan tradisi sekarang, apalagi kita sebagai orang timur kan kayak gitu. Ya, yang pasti kalau hukum itu sekarang sudah Berarti tidak kamu, ada, oke, bukan berarti 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 kamu tidak mau meniru itu. lah sebentar. Ya enggak lah, hukumnya aja udah Bukankah nggak ada. bukankah itu Muhammad yang ngajarin? Enggak, bukankah yang ngajarin itu Hukum. Muhammad? Hukumnya sudah Kalau nggak urusan ada. untuk salim, Dis, gak dengar tadi. Loh, enggak, Iya, itu yang nanti ngajarin Muhammad loh. Iya, tapi khusus untuk salim, kok udah dijelaskan Ustaz tadi dengan jelas. Oh, kenapa yang lainnya nggak khusus buat yang lainnya juga? Ya terserah Nabi Muhammad lah. Enggak, sekarang gini. Salim itu laki-laki. Betul. Betul nggak? Betul. Oke, kamu laki-laki. Sama nggak? Loh, maksudnya gimana? Loh, enggak, sebentar. Kalau salim boleh menyusui nyusu kepada orang dewasa, kenapa kamu tidak berpatokan kepada salim juga? Oh, salim aja boleh kok. Apa bedanya kamu dengan salim? Ya karena itu kekhususan untuk salim. Sesuai yang Di mana tadi. ada dalil? Oke, di mana? Coba Loh, tunjukkan sama Tadi saya kamu bunyi sendiri yang hadisnya bahwa putar itu videonya, kok nggak dengar? itu pendapat Ya, pendapat memang Al-Ayyubi. sudah pasti salah. Tahu dari mana itu tidak itu salah? Tahu dari mana pendapat Oke, saya dia salah? tunjukkan sama kamu. Dari mana dia berpendapat bahwa itu khusus buat salim? Mana dalilnya? Itu cuma salim doang, yang lain nggak boleh. Mana dalilnya? Yo, ya tanya Ustaz tadi lah. Kan Ustaz tadi yang bilang. Enggak, kamu kan sepakat dengan dia bahwa itu Iya. pendapat, ada yang berpendapat Dia itu kan khusus buat namanya Islam, Ustaz buat kan nggak salim. asal ngomong. Pasti dia juga memiliki keilmuan dan pemahaman. Makanya dia bisa bilang begitu. Oke, kamu sependapat dengan dia. Sekarang minta tolong tunjukkan sama saya di mana dalilnya bahwa itu kekhususan buat salim. Loh, yang mana saya tahu? Kan Ustaz yang bilang. Loh, gimana kamu Loh, kemana? Oh, kita gimana? baca aja lah, kita baca aja kan, biar enak nih. Ini Rumah Fikih Indonesia nih ya. Jangan bilang saya ini. Ini Rumah Fikih Indonesia. Saya bacakan ya. Nih. Kita baca nih ya.
Jadi sebenarnya hadis ini tuh fatwa dari pendapat dari pakar hadis, bukan saya ini yang ngomong. Saya itu hanya mengutip dia. Sebentar, Edi, sebentar. Kalaupun hukum itu akan diterapkan lagi, sudah tidak bisa untuk orang yang balik sama-sama yang sudah balik itu kan lain muhrim, melihat saja. Berarti kamu ingin apa? Berarti kamu ingin mengoreksi umat Islam generasi terbaik. Iya. Maksudnya Mas Alidowski lebih punya hati nurani. Mas Alidowski masih ada nurani moralnya gitu. Moral dan nuraninya masih jalan. Saya bacakan nih. Makanya Assalamualaikum. dia akan dipersesatkan dari Al-Azhar. Saya bacakan ya. Ini memang hukum itu sudah dengar tidak dulu, bisa teman-teman dengerin. dilakukan gitu loh. Assalamualaikum. Tangan dengan hukum melihat dengan ini hukum. Sebentar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari pertanyaan ini adalah bahwa hanya Aisyah seorang saja. Loh, ini kita baca loh. Kenapa sih masa mau dibaca di sini? Kenapa pendapat ini kamu terima sementara pendapat Ustaz tadi kamu tolak? Kenapa? Kan sama-sama. Saya nggak berhak menolak itu urusan mereka. Saya cuma tanya dasar mengatakan bahwa ini khusus buat Salim mana? Kita baca ini ya. Dari Aisyah nih, bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah, ya. Abu Huzaifah ini laki-laki, ya. Suaminya dari Suhail, ya. Dia itu punya budak, ya. Abu Huzaifah, ya, ikut bersama, ya, Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka, ya. Jadi tinggal dia di rumah mereka. Lalu istri dari Abu Huzaifah ini, ya, perempuan Suhail, ya, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya, ngomong sama Muhammad, sesungguhnya Salim sudah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa, dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ya, ada suatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Nah, bagaimana dia minta solusi nih sama Muhammad nih? Bagaimanakah yang demikian itu? Nah, Muhammad ngasih solusi. Apa solusi kata Muhammad? Nabi SAW bersabda, susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang. Kemudian dia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Coba saya tanya kamu, logika kamu lah. Suaminya mendadak jadi nggak cemburu lagi setelah si Salim ini disusuin. Ya karena saya tanya dulu sama kamu Ali Josi. Saya tanya dulu. Saya nggak ngomong menista apa ya. Coba nurani kamu, coba jawab dulu nurani kamu. Nggak kamu usah ngomong nurani ya. Ini Ali Dosti. Sebentar Ali Dosti. Nggak usah ngomong nurani. Sabar Ali Dosti. Beda kamu tradisinya. Bentar. Iya, sebentar dulu Ali Dosti. Sebentar dulu. Kamu punya budak. Kamu punya budak laki-laki. Terus budak ini tinggal di rumah bersama dengan istrimu, sedangkan budak ini udah dewasa. Terus istrimu kan ngelihat mukamu cemburu. Cemburu dia, istrimu itu. Terus dia minta solusi, minta pendapat kepada orang. Terus orang itu ngasih saran begini, oh susuin aja dia, susuin. Terus setelah si budak ini disusuin sama istrimu, terus kamu jadi nggak cemburu. Percaya kamu dengan kayak begitu? Coba tanya nurani kamu. Ya percaya aja kalau memang tradisinya di sana kayak gitu. Baiklah. Ya, memang kekuatan dari sebuah ini memang seperti itu kali Dosti. Tapi yang enggak inilah, mungkin nanti di lain waktu, di lain kesempatan mungkin kamu ada berubah pikiran atau apa. Kalau sekarang kamu masih menjawab seperti itu ya enggak masalah. Nah, yang pasti begini, yang pasti begini, seberapapun kamu akan muter-muter nyari kata-kata untuk bikin emosi, khususnya saya pribadi itu udah enggak mempan. Saya enggak beda ya sama yang lain-lain, gampang dipancing emosi terusan jadi bla 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 jadi rame. Oh no.
Ya, coba menurutmu di mana logikanya bahwa setelah disusuin itu terus kamu jadi nggak cemburu lagi? Coba jelasin dulu logikanya dari mana? Ya kan saya nggak punya putak, gimana saya mau Ya kan kamu bisa jelasin. kan kamu bisa sih Saya bisa jawab, Bis. Silakan Nah, Alwi. coba itu. Gini. Karena masalahnya itu apa? Dalam Islam itu kalau bukan mahram itu dia tidak boleh berduaan atau melihat sebagian aurat seperti mahram boleh lihat gitu. Nah, karena setelah saling menjadi mahram, Kamu ini nggak lihat-lihat dari tadi, Alwi udah dibilang itu dipotong lagi. bukan Salim itu, dia itu sudah melihat rambutnya. Iya. Kan kamu udah Karena baca dia tuh bukan tadi. mahram tidak boleh. Setelah dia menjadi mahram, Tidak makanya boleh itu sih. tidak menjadi masalah lagi. Biasa, udah nggak usah Buset dijelasin dah, juga nggak Lewi. apa-apa. Gimana sih? Iya kayak gitu. Kamu tahu nggak aurat mahram dalam Islam itu? Aurat mahram dalam Islam itu gimana? Sebelum si Salim itu disusui, si Salim itu sudah Iya. terbiasa melihat rambutnya si Sahlah. Iya, makanya itu jadi masalah Suaminya karena si Salim itu cemburu. statusnya bukan mahram pada saat itu. Iya, terus bagaimana caranya biar suaminya nggak cemburu? Caranya disusuin si Salimnya Supaya jadi mahram. supaya jadi mahramnya. Nah, setelah jadi mahram, suaminya jadi nggak cemburu. Ya betul lah, gimana sih? Iya. Iya. Mas Edi, saya nanya dikit. Silakan calon. Coba kalau kita pakai logika, daripada disusuin lebih bagus dimandiin nggak? Maksudnya si yang itu dimandiin sama istrinya gitu loh. Meskipun hanya dimandiin doang gitu. Daripada disusuin. Kan dalam wadah kan sudah jelas disebutkan. Mana dalilnya dalam wadah itu mana Alwi? Muter-muter Kamu lah. tukang nambah-nambahin loh Alwi ini. Coba lah kita Ustaz tadi tampilin loh lah. yang bilang, Coba bukan saya. mana sih di sini dalam wadahnya, mana sih di sini? Mana Iya, di sini? oke nggak ada di situ. Ustaz tadi bilang gitu nggak? Saya tanya. Yang enggak ayat Ya, justru aslinya itu itu tauhid, pertanyaan gitu. saya. Dari mana Khalid Ayat Salama asli. bisa ngambil kesimpulan bahwa itu dalam wadah? Ya karena dia memiliki pemahaman dan keilmuan lah, makanya disebut Ustadz. Sampai kamu kutip videonya kan? Kalau enggak ngapain kamu kutip coba tadi sebagai pembenaran? Oke, sekarang coba tunjukkan sama saya riwayat yang mengatakan bahwa si Sahlah ini dia itu sedang ada air susunya. Muter-muter ke sana. Loh, buset. Kamu bilang dalam wadah, kalau nggak ada air susunya dalam wadah gimana? Bukan saya yang bilang, Ustadz tadi yang kamu. Iya, justru kan kamu kan mengiyakan Ustadz itu, berarti kamu intinya punya dasar gini untuk loh, mengiyakan dia. Adis. Makanya kamu saya tanya. Intinya gini aja, yang dipermasalahkan itu, ya, taruhlah ini, ya oke lah ini kejadian ini real dulu ada. Terus yang dipermasalahkan sekarang gimana? bilang ada, gitu tadi loh. bilang nggak ada. Saya kan bilang kejadiannya, sekarang bilang ada. Aduh. saya bilangnya hukumnya sekarang udah nggak ada. Gitu Iya, loh. Ustadz tadi juga jelas bilang Dari itu mana? kan urusan Dari untuk mana kali. Aldosi bilang nggak ada? Dari mana Aldosi bilang hukumnya itu sekarang nggak ada? Loh, Ustadz tadi bilang yang kalau namanya urusan selain alim. muhrim ngelihat aja nggak boleh, masa nyedot Iya, makanya itu justru itu yang saya pertanyakan Ali Dosti. Justru itu ya, kan sudah tak jawab, yang namanya itu juga ada nasah mansuh gitu loh. Di mana nasah mansuknya itu? Ditanyain mana yang menghapus. Oh, yo, nah ya rahasia lah, masa ilmu itu argumen itu ada ya, dasarnya. Coba kita ulangin. Coba kita ulangin ilmu nih. itu mahal. Kita lihat hadis yang kedua Ilmu ya. itu mahal, Edis. Masa Kita lihat sama hadis yang kedua. hotel-hotel. Oke. Dari Zainab binti Ummu Asik lah. Salamah. Ia berkata, nih, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, Udah nih, yang pasti udah tak jawab. Ini Sesungguhnya- dia mau turun. Nah, sesungguhnya ada seseorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukainya, ia masuk rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi,
sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa." Sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu yang terhadapnya yang demikian itu, maksudnya cemburu gitu loh ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Susuilah ia sehingga ia boleh keluar masuk rumah." Di dalam wadah seperti yang Ustaz tadi bilang. Oh, berarti kamu mau nambahin hadisnya. Kurang gitu hadisnya. Hadisnya kurang gitu. Berarti maksud kamu Ustaz tadi juga nambahin gitu. Ya, di mana di sini ada dalam wadahnya itu di mana? Ya tanya Iya Ustaz tadi diedit, lah. hadisnya diedit. Oh, Alkitab baca dulu, Nah, Hafiz. satu kali lagi nih. Selesai. Satu kali lagi nih. Ada yang Ya, Dari Alkitab baca dulu, Hafiz. Dari Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah, datang kepada Nabi lalu bertanya, "Ya Ulangi 1000 Rasulullah, kali kono. sesungguhnya..." Enggak, biar kita banyak, ini hadisnya banyak soalnya. "Sesungguhnya aku Oh. melihat perubahan Ya, hadis wajah banyak Abu pun Huzaifah juga kisahnya berkenaan cuman dengan sanggup keberadaan itu, kan. Salim di rumah kami. Ya. Bagaimana yang demikian itu, ya Rasulullah?" Ya, Salim adalah anak angkatnya, ya. Nabi bersabda, "Susuilah dia." Sahlah berkata, Hmm. "Bagaimana aku menyusuinya sedangkan ia adalah seorang laki-laki yang sudah besar?" Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, "Aku tahu dia itu laki-laki yang sudah besar." Lah kalau ngomongin di wadah, kalau memang maksudnya ini di wadah, ngapain sih Sahlah itu ngomong dia udah besar? Makanya Oke, setelah sekarang Di gini mana aja. di hadis itu dikatakan tidak di dalam wadah, di mana ada tidak? Keterangannya tidak di dalam wadah, ada tidak? ya justru karena tidak ada itu. Gimana sih? Justru karena tidak kalau memang maksudnya Muhammad di sini adalah dalam gelas, kenapa si Sahlah ini ngomong, "Bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia laki-laki yang sudah besar?" Kalau memang maksudnya di dalam gelas, mau itu besar, mau itu apa, ya nggak masalah. Di sini kan dia ngomong, "Bagaimana aku menyusuinya Rasulullah sedangkan dia laki-laki sudah besar?" Ya udah, Apa jawab gini Muhammad? aja. Apa Muhammad ngomong gini? "Oh, maksud saya dalam gelas." Apa Muhammad ngomong gitu? Kan enggak. Muhammad ngomong, maka Ya Rasulullah udah, tersenyum. Lalu intinya dia gini bersabda, aja, "Aku Hadis, tahu biar nggak panjang itu lebar. seorang laki-laki yang sudah besar." Jadi 3 Gini aja, hadis biar- di atas Wah, ini biar nggak repot panjang kan. lebar gitu kan. Panjang lebar. Dari